Apa jadinya jika seorang biduan asal Jawa jatuh hati pada kepala desa yang ramah? Gosip, tekanan warga, dan keluarga yang menentang membuat cinta mereka diuji. Tapi apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan menghadapi semuanya? Tonton sampai akhir, karena kisah ini lebih dari sekadar asmara biasa. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah biduan yang cantik dengan Pak Kades yang ramah. Beginilah kisahnya. Malam itu balai desa berubah jadi lautan manusia. Lampu seadanya menggantung, kursi-kursi plastik penuh terisi. Bahkan banyak warga rela berdiri hanya untuk menyaksikan hiburan malam yang sudah lama mereka tunggu. Dari balik panggung sederhana, seorang biduan muda asal Jawa bernama Ratri muncul dengan balutan kebaya modern. Suaranya yang merdu langsung memecah riuh keramaian. Anak-anak kecil berlari ke depan panggung, para bapak-bapak bersorak, sementara ibu-ibu ikut berjoget kecil sambil tersenyum. Suasana begitu hidup, tapi di balik meriahnya malam itu, ada sepasang mata yang terus memperhatikannya. Duduk di kursi paling depan, seorang pria paruh-baya berwibawa mengenakan batik rapi. Dialah Pak Surya, kepala desa yang terkenal ramah dan selalu dekat dengan warganya. Ia tidak bertepuk tangan berlebihan, tidak juga bersorak. Tatapannya tenang, seolah menilai lebih dalam daripada sekadar penampilan panggung. Sesekali ia tersenyum tipis, seakan menyimpan sesuatu. Ratri, meski sibuk menghibur penonton, bisa merasakan sorotan mata itu. Jantungnya berdegup lebih cepat tanpa ia mengerti kenapa. Saat lagu terakhir usai, tepuk tangan membahana, tapi Ratri justru merasa sedikit gugup. Entah kenapa, sorot mata kepala desa itu membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Ia berusaha terlihat biasa, namun dalam hati muncul pertanyaan yang mengganggu. Kenapa seorang pemimpin desa menatapnya dengan cara berbeda? Pertunjukan malam itu akhirnya selesai. Satu persatu warga bubar, sebagian masih bercanda sambil menirukan gaya Ratri bernyanyi. Di belakang panggung, Ratri sibuk merapikan kostum, keringat masih membasahi pelipisnya. Ia tertawa kecil bersama teman sesama penyanyi, mencoba melepas penat setelah bernyanyi berjam-jam. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika sosok yang tidak asing muncul. Pak Surya, kepala desa, berjalan menghampiri dengan langkah tenang. Para panitia yang melihatnya langsung memberi jalan, seolah kehadirannya membawa wibawa tersendiri. Ratri yang semula santai, mendadak merasa kikuk. Matur nuwun, Mbak, sudah hibur warga malam ini. Suara jenengan bikin acara jadi meriah, ucap Pak Surya dengan senyum ramah. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya tulus, membuat Ratri terdiam sejenak. Jarang sekali seorang pemimpin desa berbicara sehangat itu padanya. Biasanya, ia hanya menerima ucapan basa-basi atau pujian kosong. Teman-teman Ratri yang ada di dekatnya saling pandang dan menahan senyum. Jelas mereka tak menyangka biduan yang biasa diremehkan banyak orang kini disapa langsung oleh kepala desa. Ratri mencoba menjawab dengan sopan, meski suaranya sedikit bergetar. Sami-sami, Pak, saya juga senang bisa nyanyi di sini. Sekilas, momen itu terasa biasa. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lain. Tatapan Surya begitu tenang, namun dalam. Ratri bisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berusaha mengabaikan rasa aneh itu, tapi sulit. Yang lebih membuatnya gelisah, ia sadar, pertemuan singkat ini bisa jadi bahan omongan warga. Dan benar saja, beberapa panitia sudah mulai berbisik pelan sambil melirik ke arah mereka. Dalam hati, Ratri bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar basa-basi seorang kepala desa, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit? Keesokan paginya, suasana desa mendadak ramai oleh obrolan baru. Di warung kopi, para bapak sudah lebih dulu membicarakannya. Wah, semalam Pak Kades kelihatan ngobrol sama si Ratri, biduan itu, ujar seorang pria sambil menyeruput kopi panas. Temannya langsung menimpali. Iyo, loh, kok perhatian banget? Jangan-jangan ada apa-apa? Obrolan itu cepat menyebar, menembus dari mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga ibu-ibu yang tengah belanja di pasar. Sementara itu, Ratri duduk di kontrakan sederhana,
memandangi layar ponselnya. Pesan-pesan dari teman mulai berdatangan. Ada yang memuji penampilannya, ada yang bercanda, tapi tak sedikit yang menyelipkan sindiran. Enak ya, Erate, udah dekat sama Pak Kades. Membaca itu, dada Ratri sesak. Ia tahu benar, dunia panggung selalu dekat dengan gosip. Tapi kali ini berbeda, gosip itu menyeret nama seorang kepala desa yang disegani. Di satu sisi, Ratri merasa bersalah. Ia sama sekali tak berniat mendekati Pak Surya. Pertemuan itu murni spontan, hanya ucapan terima kasih biasa. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Sorot mata Surya semalam terus membayang. Ada ketulusan yang tak bisa ia abaikan. Ratri menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berpikir, semakin besar rasa takutnya. Bagaimana jika gosip ini berkembang? Bagaimana kalau warga benar-benar percaya ada hubungan antara dirinya dan kepala desa? Nama baiknya bisa rusak, dan lebih parah lagi, reputasi Surya juga ikut tercoreng. Hari itu, Ratri hanya bisa termenung. Ia tahu satu hal, gosip yang baru dimulai ini akan membawa masalah besar. Dan ia sendiri belum siap menghadapinya. Sore itu udara desa terasa hangat. Ratri baru saja selesai menjemur pakaian ketika terdengar suara motor berhenti di depan kontrakannya. Dari balik jendela, ia terkejut melihat siapa yang datang, Pak Surya. Lelaki itu turun dari motor, membawa sebuah bingkisan berbungkus rapi. Seketika jantung Ratri berdegup kencang. Ia sempat bimbang, apakah harus pura-pura tidak ada di rumah, atau menyambutnya? Namun suara ketukan pintu membuatnya tak punya pilihan. Assalamualaikum. Suara Surya terdengar tenang, membuat suasana hening seketika. Dengan gugup, Ratri membuka pintu. Waalaikumsalam, Pak, ucapnya pelan. Surya tersenyum ramah sambil mengulurkan bingkisan. Ini titipan dari panitia semalam. Katanya buat ucapan terima kasih. Saya sekalian antar, biar nggak repot. Ratri menerima dengan tangan gemetar. Hatinya campur aduk, antara senang karena diperhatikan, dan takut karena kunjungan ini bisa menimbulkan masalah baru. Dan benar saja, dari kejauhan, beberapa tetangga terlihat memperhatikan. Ada yang pura-pura menyapu halaman, ada yang sengaja duduk di teras sambil melirik ke arah mereka. Ratri bisa merasakan tatapan penuh tanda tanya yang menusuk dari berbagai arah. Percakapan singkat itu sebetulnya biasa saja. Surya hanya menanyakan kabar, memastikan Ratri betah tinggal di desa, lalu berpamitan. Tapi begitu motor Surya melaju pergi, bisik-bisik mulai terdengar. Lah kok Pak Kades mampir ke kontrakan biduan? Ada hubungan apa ya? Suara-suara itu menyebar cepat, seperti api yang menyambar daun kering. Ratri menutup pintu dengan wajah pucat. Ia sadar, kunjungan singkat ini akan jadi bahan omongan. Dalam hati, ia bertanya dengan cemas, apakah ini awal dari masalah yang lebih besar? Hari-hari setelah kunjungan itu terasa semakin berat bagi Ratri. Ia merasa setiap langkahnya diawasi. Saat keluar membeli sayur, bisikan-bisikan pelan terdengar jelas di telinganya. Itu loh, biduan yang kemarin didatengin Pak Kades. Ada yang tertawa kecil, ada yang sengaja menatap sinis. Ratri pura-pura tak peduli, tapi di dalam hati ia hancur. Malam harinya, ia duduk termenung di kamar kontrakan sempit. Pikiran bercampur aduk. Haruskah ia menjaga jarak agar gosip tidak semakin melebar? Ataukah ia harus tetap bersikap biasa saja? Namun, setiap kali mengingat wajah Pak Surya, Ratri merasakan sesuatu yang berbeda. Lelaki itu tidak pernah memperlakukannya dengan merendahkan, tidak menilai dari profesinya, tidak pula bersikap sok berkuasa. Surya selalu berbicara dengan nada tulus, membuat Ratri merasa dihargai sebagai manusia. Namun di sisi lain, rasa takutnya makin besar. Ia tahu posisinya lemah. Ia hanyalah biduan dari keluarga sederhana, tanpa nama besar, tanpa kekuatan. Sementara Surya adalah kepala desa yang disegani, pemimpin yang suaranya didengar banyak orang. Jika gosip terus berkembang, yang paling mudah disalahkan tentu dirinya. Ratri menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Apa aku harus menjauh saja? Gumamnya lirih. Tapi hatinya langsung menolak. Ada perasaan hangat yang tak bisa ia dustai setiap kali Surya menatapnya. Ia ingin mengelak, tapi bayangan itu justru makin jelas. Di tengah kegelisahan itu, ia sadar,
Perjalanan ini tidak akan mudah. Ratri harus memilih, mengikuti rasa hatinya yang jujur, atau mengorbankannya demi menghindari omongan orang. Dan pilihan itu, cepat atau lambat, pasti harus ia ambil. Kabar tentang kedekatan Pak Surya dengan Ratri akhirnya sampai ke telinga keluarga besar kepala desa itu. Mula-mula hanya dianggap angin lalu, tapi semakin lama, gosip itu makin sulit diabaikan. Suatu malam, di rumah besar keluarga Surya, suasana menjadi tegang. Kakak iparnya menatap tajam sambil berkata, "Sur, kamu sadar nggak? Omongan warga sekarang kemana-mana? Kepala desa kok gandrung sama biduan. Apa kata orang nanti?" Surya mencoba tenang. Ia meletakkan cangkir teh di meja, menarik napas panjang, lalu menjawab, "Aku nggak lihat dia seperti yang kalian pikir. Ratri perempuan baik, dia kerja keras, nggak pernah ganggu orang." Tapi ucapannya langsung dipotong oleh pamannya yang lebih tua. "Baik? Sur, kamu kepala desa. Nama baikmu itu bukan cuma milikmu, tapi milik keluarga besar ini. Jangan bikin malu." Kalimat itu menampar batin Surya. Ia tahu keluarganya keras menjaga wibawa, apalagi sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, semua orang menganggap ia harus tetap jadi contoh yang tak bercela. Tapi bagaimana dengan hatinya sendiri? Haruskah ia terus berpura-pura kuat padahal hatinya sepi? Sementara itu, Ratri yang tidak tahu menahu tentang pertemuan itu, duduk sendirian di kontrakannya. Ia hanya bisa merasakan semakin banyak tatapan sinis setiap kali keluar rumah. Ia tak sadar, di balik senyum ramah Surya, ada pertarungan batin yang lebih besar, antara mempertahankan nama baik atau memperjuangkan perasaan yang mulai tumbuh. Malam itu, Surya terdiam lama. Ia menatap langit gelap dari jendela, sambil bergumam lirih, "Apa aku harus menyerah hanya karena mereka tak bisa melihat siapa Ratri sebenarnya?" Malam itu balai desa kembali dipenuhi warga. Ratri mendapat kesempatan tampil lagi. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Sejak ia naik ke panggung, tatapan orang-orang seakan menusuk. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang berbisik sambil menutup mulut, bahkan beberapa menatapnya dengan sinis. Ratri mencoba tetap tersenyum, tapi dalam hatinya ia gemetar. Ia tahu gosip kedekatannya dengan Pak Surya sudah tersebar luas, dan malam ini semua mata seolah menunggu gerak-geriknya. Saat musik mulai mengalun, suara Ratri terdengar sedikit bergetar. Bukan karena ia lupa lirik, melainkan karena pikirannya bercampur aduk. Setiap kali ia menoleh, ia melihat kelompok ibu-ibu yang berbisik sambil meliriknya. Di sisi lain, sekumpulan pemuda tertawa-tawa kecil, seakan mengolok. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, panggung yang dulu terasa hangat kini berubah jadi tempat yang menakutkan. Namun di tengah kegugupan itu, pandangannya menangkap sosok Surya. Kepala desa itu berdiri di barisan depan, mengenakan kemeja sederhana. Ia tidak bersorak, tidak pula tersenyum berlebihan, hanya menatap dengan tenang dan penuh keyakinan. Tatapan itu membuat Ratri merasa tidak sendirian. Jantungnya yang tadinya berdegup kencang perlahan mulai stabil. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bernyanyi lebih lantang. Sorak-sorai pun kembali terdengar, meski sebagian penonton masih mencibir. Ratri tidak peduli lagi. Selama Surya ada di sana, ia merasa cukup kuat untuk menyelesaikan penampilannya. Begitu lagu usai, tepuk tangan riuh terdengar. Tapi bagi Ratri, yang paling menenangkan hanyalah sorot mata Surya. Malam itu ia sadar, perasaan ini semakin nyata, dan pada saat yang sama, masalah yang akan datang juga semakin besar. Malam itu pendopo desa sepi. Lampu temaram menyinari kursi-kursi kayu yang biasanya ramai dipakai rapat warga. Ratri duduk di salah satu sudut, menunduk, memainkan jari-jarinya yang gelisah. Detak jam dinding terdengar jelas, menambah suasana tegang. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Pak Surya muncul dengan wajah lelah, tapi tetap menebar senyum tipis. "Rate, aku minta maaf kalau semua ini bikin kamu gak nyaman," ucapnya pelan sambil duduk di depannya. Ratri mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya takut. Saya cuma nyanyi, kerja cari nafkah. Tapi orang-orang ngomong macam-macam. Saya nggak kuat kalau harus jadi bahan omongan terus." Suaranya bergetar, nyaris pecah. Surya menatapnya lama. "Aku ngerti. Tapi percaya sama aku, kamu nggak sendirian. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku
peduli sama kamu, Erate. Kalimat itu membuat dada Ratri bergetar hebat. Ia menunduk cepat, berusaha menyembunyikan air mata yang jatuh. Pak, hubungan kita nggak mungkin mudah. Panjenengan kepala desa, saya cuma biduan. Warga nggak akan diam. Keluarga panjenengan juga pasti menolak, ucap Ratri terbata. Surya menarik napas panjang, lalu berkata tegas, aku siap hadapi semua itu. Yang penting kamu jangan takut. Aku cuma minta satu, jangan jauhi aku. Hening sejenak. Ratri menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dalam hati ia tahu, perasaan ini nyata. Tapi pada saat yang sama, ia sadar bahwa langkah yang baru saja dimulai bisa saja menyeret mereka berdua ke badai yang lebih besar. Tak butuh waktu lama, kabar kedekatan Ratri dan Pak Surya menjelma jadi gosip liar yang sulit dibendung. Di warung kopi, suara-suara sumbang semakin keras. Aku dengar loh, biduan itu sering dikasih uang sama Pak Kades, katanya dari kas desa, ucap seorang pria sembarangan. Iya, makanya dia bisa kontrak rumah terus, padahal nyanyi paling cuma dapat berapa, sahut yang lain. Tawa kecil pun terdengar, seolah mereka yakin dengan tuduhan itu. Ratri yang mendengar kabar tersebut nyaris tak percaya. Tuduhan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghancurkan harga dirinya. Malam itu ia menangis sendirian di kamar, memeluk bantal, menahan rasa malu dan marah. Kenapa mereka tega ngomong begitu? Apa salahku sampai harus dihina seperti ini? Batinnya bergetar. Sementara itu, Surya mendengar kabar serupa dari perangkat desa. Wajahnya langsung memerah, rahangnya mengeras. Ia ingin segera membantah, bahkan menuntut orang-orang yang menyebarkan fitnah. Namun sebagai kepala desa, ia sadar, langkahnya tidak boleh gegabah. Kalau aku marah, gosip malah tambah liar, pikirnya dalam hati. Tapi menahan emosi juga bukan hal mudah. Keesokan harinya, Ratri bertemu dengan Surya di sebuah sudut pendopo. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Pak, saya nggak kuat. Mereka nuduh saya macem-macem. Saya cuma biduan, tapi kok seolah saya maling uang desa, ucapnya sambil menahan isak. Surya menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya. Erate, dengar aku. Aku janji, semua ini akan aku beresin. Jangan biarin omongan mereka bikin kamu jatuh. Namun di balik kata-kata tegas itu, Surya tahu ia sedang berhadapan dengan badai besar. Bukan sekadar gosip, tapi serangan yang bisa menghancurkan nama baiknya sebagai kepala desa. Hari itu balai desa lebih ramai dari biasanya. Para perangkat desa, tokoh masyarakat, bahkan beberapa warga sengaja datang karena mendengar kabar Pak Surya akan menggelar pertemuan mendadak. Ratri awalnya enggan hadir, tapi salah satu panitia memintanya datang. Dengan langkah gemetar, ia duduk di pojok ruangan, mencoba menyembunyikan diri dari tatapan orang-orang yang sudah lebih dulu berbisik-bisik. Pak Surya masuk dengan wajah serius. Biasanya ia dikenal ramah dan hangat, tapi kali ini sorot matanya tajam. Setelah semua hening, ia berdiri di depan, menatap satu persatu yang hadir. Saya dengar banyak kabar yang tidak benar beredar. Kabar yang menuduh, kabar yang merendahkan, bahkan kabar yang mencoreng nama orang yang tak bersalah. Suaranya berat, membuat ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang saling pandang, ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk menulis. Surya melanjutkan, saya ingin luruskan di sini. Ratri, biduan yang kalian kenal, tidak pernah terlibat urusan uang desa, tidak pernah menerima sesuatu yang bukan haknya. Semua tuduhan itu fitnah. Tangannya mengepal di atas meja, menahan amarah yang hampir meledak. Ratri menunduk, air matanya mengalir pelan. Baru kali ini ada seseorang yang berdiri membelanya di depan banyak orang. Hatinya campur aduk, antara terharu dan takut akan dampak ucapan itu. Kalau ada yang berani menuduh tanpa bukti, lanjut Surya dengan suara bergetar, berarti dia siap berhadapan dengan saya. Dan saya pastikan hukum akan bicara. Ruangan benar-benar hening. Tak ada yang berani bersuara. Aura Surya yang biasanya lembut kini berubah menjadi sangat tegas. Ratri mengusap air matanya, menyadari satu hal. Lelaki itu bukan hanya peduli, tapi juga berani mempertaruhkan dirinya demi melindunginya. Sejak pertemuan di balai desa itu, suasana mulai bergeser. Warga yang tadinya berani berbisik-bisik terang-terangan, kini memilih diam.
Tak sedikit yang malu karena merasa ikut menyebarkan gosip. Di warung kopi, obrolan yang biasanya heboh soal Ratri mendadak sepi. "Lah kemarin Pak Kades ngomong keras banget, aku sampai merinding," kata seorang bapak. Temannya hanya mengangguk, enggan melanjutkan. Bagi Ratri, perubahan itu sedikit melegakan. Ia bisa keluar rumah tanpa terlalu banyak tatapan sinis, meski masih ada beberapa yang sengaja melirik dengan wajah penuh tanda tanya. Tapi setidaknya, fitnah tentang uang desa perlahan mereda. Hanya saja, hatinya masih diselimuti resah. Kalau gosip ini hilang, apa berarti masalah selesai? Atau malah akan muncul yang lebih besar? Pikirnya berulang kali. Di sisi lain, Surya juga sadar bahwa langkahnya bukan tanpa risiko. Sikap tegasnya mungkin membuat warga segan, tapi juga bisa memunculkan musuh yang lebih licik. Ia melihat sendiri bagaimana beberapa orang yang selama ini menjadi lawan politiknya tampak kesal saat pertemuan itu. Surya tahu, mereka bisa saja memanfaatkan isu ini lagi di kemudian hari. Namun satu hal yang tak bisa ia pungkiri, kedekatannya dengan Ratri semakin terasa nyata. Setiap kali melihat perempuan itu berusaha tegar, Surya makin yakin bahwa perasaan ini bukan sekadar simpati. Ada rasa ingin melindungi, ada kerinduan yang perlahan tumbuh. Bagi warga, sikap Surya malam itu memberi gambaran baru. Mungkin memang ada sesuatu antara kepala desa dan biduan itu. Tapi kali ini, banyak yang mulai melihat bukan hanya sisi negatifnya, melainkan keberanian seorang pemimpin yang tidak malu menunjukkan keberpihakannya. Hari-hari berikutnya, kedekatan Ratri dan Pak Surya semakin nyata, tapi tetap harus dijaga hati-hati. Surya sering menyempatkan diri menemani Ratri latihan menyanyi. Kadang hanya duduk diam di pojok balai desa sambil memperhatikan. Kadang ia membawa bekal atau membantu biaya sewa rumahnya. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Ratri merasa tersentuh, tapi juga semakin gelisah. Setiap perhatian itu membuat hatinya hangat, sekaligus takut akan penilaian orang. Surya sendiri tak bisa lepas dari beban. Ia kepala desa yang harus menjaga nama baik, terutama setelah gosip sebelumnya membuat beberapa warga bertanya-tanya. "Kalau aku terlalu dekat, orang akan bilang aku memanfaatkan posisi," gumamnya dalam hati saat duduk di ruang kerjanya. Kadang ia menatap Ratri yang sedang tertawa kecil, dan hatinya ingin melindungi perempuan itu sepenuhnya. Tapi di sisi lain, ia harus berpikir matang agar tindakannya tidak menimbulkan masalah baru bagi desa atau dirinya. Ratri mulai merasakan dilema serupa. Ia ingin dekat, ingin jujur pada perasaannya, tapi bayangan tatapan sinis warga dan gosip yang mungkin muncul membuatnya ragu. Malam-malam, ia sering termenung di kamar kontrakannya, memikirkan apa yang ia rasakan dan apa yang seharusnya dilakukan. Meski begitu, setiap kali Surya menatapnya dengan mata tulus, ia merasa aman. Ada rasa percaya yang sulit ia jelaskan. Ratri sadar, hubungan ini bukan sekadar soal perasaan. Ada tanggung jawab, ada risiko, dan ada keberanian yang harus mereka miliki bersama. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang jelas. Cinta mereka mulai tumbuh, meski bayang-bayang masalah selalu mengintai. Malam-malam di kontrakan Ratri semakin panjang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi langit gelap dari jendela kecil, sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas mencintai Surya? Setiap detik yang ia habiskan bersama kepala desa itu terasa hangat, tapi bayangan tatapan sinis warga selalu menghantuinya. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa semua mata menilai, menunggu satu kesalahan sekecil apapun. Ratri mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berontak. Ia rindu Surya, ingin dekat, ingin berbagi cerita. Tapi ia takut menjadi beban, takut perasaannya membuat lelaki itu kehilangan wibawa di mata warga. "Kalau aku cuma ikut perasaan, apa aku akan menghancurkan nama baik Pak Surya?" gumamnya sambil menunduk. Di sisi lain, Surya tetap menunjukkan ketulusan. Setiap perhatian kecil, mengantar latihan, menanyakan kabar, hingga sekadar menunggu Ratri pulang, membuatnya merasa aman. Tapi Ratri tahu, di balik ketenangan itu, Surya juga memendam beban besar. Ia tahu lelaki itu berjuang untuk melindunginya sekaligus menjaga reputasinya sebagai kepala desa. Ratri menutup mata, mencoba menahan air mata. Hatinya kacau antara keinginan mengikuti rasa cinta dan ketakutan terhadap omongan orang. Setiap keputusan terasa seperti ujian besar yang harus ia hadapi sendiri. Namun, setiap kali ia teringat tatapan Surya yang tulus, hatinya luluh. Ia sadar satu hal, cinta ini nyata,
Tapi untuk menjalaninya, keberanian mereka berdua harus lebih besar dari rasa takut mereka sendiri. Suasana desa semakin panas ketika salah satu lawan politik Surya mulai memanfaatkan gosip yang beredar. Poster dan selebaran mulai muncul di beberapa titik strategis, berisi pertanyaan provokatif tentang kepemimpinan Surya dan hubungannya dengan Ratri. Apakah kepala desa pantas memimpin jika hatinya terganggu oleh urusan pribadi? Tulis salah satu selebaran. Di balai desa, beberapa warga mulai bersikap ragu. Percakapan sehari-hari kini selalu dipenuhi bisik-bisik. Kalau benar mereka dekat, bagaimana kredibilitas Pak Kades? Kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. Ibu-ibu yang biasanya ramah kini menatap Ratri dengan penuh curiga. Suasana itu membuat Ratri tertekan. Setiap kali ia keluar, tatapan sinis dan bisik-bisik mengiringinya. Ia merasa seperti musuh di kampung sendiri. Surya pun merasakan tekanan yang luar biasa. Meski hatinya ingin tetap melindungi Ratri, ia juga harus memikirkan reputasinya di mata warga dan perangkat desa. Ia menyadari, musuh politiknya siap memanfaatkan setiap celah untuk menjatuhkannya. Dalam rapat di ruang kerjanya, Surya menatap map berisi selebaran itu, rahangnya mengeras. Aku tidak bisa diam. Ini sudah kelewat batas. Gumamnya. Malam harinya, ia menemui Ratri. Ratri, aku tahu ini berat. Tapi kita harus tetap kuat. Aku nggak akan biarkan mereka menghancurkanmu atau aku sendiri. Ucapnya sambil menggenggam tangan Ratri. Air mata Ratri menetes, campur aduk antara takut dan lega. Ia sadar, perasaan mereka kini bukan sekadar cinta. Ini juga tentang keberanian untuk bertahan menghadapi badai yang mengintai setiap langkah. Hari itu balai desa dipenuhi warga yang penasaran. Semua mata tertuju pada Pak Surya, yang berdiri tegak di depan podium. Ia menatap wajah-wajah yang dulu berbisik, yang dulu menilai, dan menarik napas panjang sebelum berbicara. Jika mencintai Ratri dianggap salah, biarlah saya yang menanggung semua, ucapnya lantang. Ruangan hening seketika, tak ada satupun suara yang berani memotong. Ratri duduk di pojok, matanya membesar, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Hatinya campur aduk antara takut dan terharu. Kepala desa itu, seorang lelaki yang dihormati seluruh warga, berani bersuara demi melindunginya. Surya melanjutkan, jangan hina dia, karena saya yang memilihnya. Saya percaya dia bukan sekadar biduan, tapi manusia yang memiliki harga diri dan keberanian. Kata-kata itu mengguncang semua orang. Beberapa warga menunduk malu, beberapa mulai menyadari kesalahan mereka dalam menilai Ratri. Orang-orang yang sebelumnya berbisik kini hanya bisa diam, menyadari bahwa cinta ini bukan sekadar urusan hati, tapi juga tentang keberanian dan integritas. Ratri merasakan hangatnya perlindungan Surya, dan untuk pertama kalinya, ia bisa menatap masa depan tanpa rasa takut. Ia tahu, jalan mereka tidak akan selalu mudah, tapi malam itu memberinya keyakinan. Cinta ini nyata, tulus, dan berani. Di luar balai, angin malam menerpa desa. Ratri menatap Surya yang tersenyum padanya. Hatinya dipenuhi campuran lega dan bahagia. Mereka tahu, badai mungkin akan datang lagi. Tapi untuk saat ini, mereka telah memenangkan pertarungan pertama. Pertarungan melawan gosip, stigma, dan ketakutan. Cinta mereka akhirnya menemukan pijakan. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak hanya soal perasaan, tapi juga keberanian dan integritas. Terkadang, mengikuti hati berarti harus berani menghadapi gosip, penilaian orang, dan risiko yang datang dari luar. Namun, ketika ada ketulusan dan saling menghargai, cinta mampu memberi kekuatan untuk bertahan, melindungi, dan melawan ketidakadilan, sekaligus membuktikan bahwa keberanian hati jauh lebih berharga daripada takut pada opini orang lain. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.